Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana program acara Hikmah Ramadan terselenggara atas kerjasama antara TVRI Jambi dan Kementerian Agama Provinsi Jambi. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Rusli Adam MHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bertemu kembali ya Ustaz ya di Ramadan kali ini di TVRI Jambi sebagai narasumber kita pada hari ini. Baik pemirsa, tema kita pada hari ini yaitu adalah hakikat takbir, tahmid dan tahlil. Bagi kami di sini untuk kita bisa bersama-sama sharing bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Rusli Adam MHI. Baik pemirsa, sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari'ah Wulan Rizky Amalia, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah Wulan Rizky Amalia, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Baik Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih telah hadir di TVRI Jambi pada hari ini Pak Ustaz. Alhamdulillah. Yaitu dengan tema kita pada hari ini yaitu hakikat dari takbir, tahmid dan tahlil nih. Dipersilahkan kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba alaina siyami wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil amali wal kalami wan najwa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kita di bulan suci Ramadan ini,
bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita mengharapkan terlain dari puasa yang kita lakukan agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang akan menjadikan sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini akan menjadi bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, kita saat ini sedang berada di ujung di bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah. Berarti kita menunggu detik-detiknya saja untuk kita merayakan kemenangan. Dalam Al-Quran dikatakan walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan dari puasa kamu itu 29 atau 30. Kita masih menunggu pengumuman dari Kementerian Agama yang telah mengadakan hisab dan ru'yat dari ormas-ormas keagamaan bersama Kementerian Agama. Mudah-mudahan pada tahun ini kita dapat melaksanakan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri serempak seluruh Indonesia. Harapan kita demikian. Manakala fajar menyingsing 1 Syawal di ufuk timur, itu merupakan suatu isyarat bahwa kita berada dalam suatu hari yang sangat bahagia, dan kebahagiaan ini hendaklah jangan sampai kita sia-siakan, karena itu adalah merupakan lambang kejayaan dan kemenangan bagi kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Secara keseluruhan, bahwa makna dari pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan itu sendiri, bahwa kita harus menjaga apa yang telah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan itu sendiri. Ungkapan takbir, tasbih dan tahlil itu adalah merupakan ungkapan keagungan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan kalau sudah sempurna menyempurnakan bilangan bulan suci Ramadan itu, maka Allah katakan walitukabbirullah, hendaklah kamu mengagungkan nama Allah. Mengagungkan nama Allah ini dalam artian kita wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk menambah catatan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan ini. Oleh karena itu disambung dengan ayat alama hadakum, atas nikmat yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan kepada kita tersebut. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah. Karena orang-orang yang mendapat pilihan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, agar kamu itu tergolong kepada orang-orang yang bersyukur. Puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, rangkaian dan ibadah-ibadah yang lain, tidak hanya sekedar kita sebatas bulan suci Ramadan. Samping itu juga hendaknya kita wujudkan setelah bulan suci Ramadan nanti usai, di mana di bulan suci Ramadan kita betul-betul menjaga agar ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tidak mengurangi nilai dari ibadah puasa yang kita lakukan. Jangankan yang membatalkan puasa, yang mengurangi nilai ibadah puasa harus kita jaga selama di bulan suci Ramadan ini. Dan bahkan dikatakan bahwa yang dalam hadis Rasulullah SAW, kam min shaim laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atus. Karena berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan nilai dari ibadah puasa yang dia lakukan, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Oleh karena itu kita harus menjaga agar nilai-nilai ibadah puasa kita jangan sampai berkurang. Di antaranya yang harus kita jaga anggota tubuh kita, kaki kita selama bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
kaki kita bawa ke masjid selama di bulan suci Ramadan, sehingga sandal kita setiap waktu ada di masjid. Dan begitu juga hendaknya nanti habis bulan suci Ramadan, kaki kita tetap melangkah ke masjid. Artinya jangan sampai luntur hanya sebatas di bulan suci Ramadan. Semangat Ramadan, walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi semangat Ramadan tetap harus kita jaga. Begitu juga tangan kita selama di bulan suci Ramadan tidak menyakiti orang, dan selama bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk memberi, karena khairul yadul ulya khairun min yadus sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ibaratnya bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Begitulah dituntut untuk keikhlasan kita selama di bulan suci Ramadan ini. Di samping itu juga mulut kita jaga selama bulan suci Ramadan ini, jangan sampai meribah, memfitnah. Lisan kita harus kita betul-betul jaga, sehingga sehabis bulan suci Ramadan nanti kebiasaan menjaga lisan kita tetap terjaga. Termasuk juga bukan hanya pembicaraan lisan kita menggunakan gadget kita, HP kita harus betul-betul bijaksana dalam menyikapi mungkin ada berita-berita yang masuk ke HP kita. Jangan sampai kita gampang meng-share, jangan sampai kita memudah untuk mengirimkan berita-berita yang kita terima, sementara kebenarannya belum tentu itu ada. Oleh karena itu perlu kita harus bijak dalam menyikapi bermedia sosial. Di samping itu juga mata kita manfaatkan selama di bulan suci Ramadan ini untuk hal-hal yang baik-baik. Ya, jangan sampai melihat hal yang mengurangi dari nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Di samping itu juga telinga kita juga manfaatkan agar mendengarkan hal-hal yang baik-baik, mendengarkan konten-konten yang baik-baik yang dapat nilai ibadah lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perut kita harus jaga perut kita. Jangan sampai dimasuki barang-barang yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat pun harus kita jaga agar nilai ibadah puasa kita terjaga. Begitu juga kemaluan harus dijaga, walaupun antara suami istri halal, tetapi manakala siang hari dia bisa menahan untuk tidak melakukan tersebut. Ini yang harus kita jaga sehingga semangat Ramadan betul-betul nanti setelah bulan Ramadan ini usai akan tetap terjaga. Dan ini adalah harapan kita semua dan menjadi keinginan kita semua, sebagaimana ayat disampaikan oleh Qari tadi, la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, agar kamu termasuk pada golongan orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah hal yang sangat kita idam-idamkan dalam kehidupan kita ini ya. Baik. Itu mungkin untuk sementara ini ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Tentunya memang bulan Ramadan ini penuh berkah ya, Pak Ustadz ya. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu tadi yang sudah beberapa Ustadz sebutkan tadi. Mohon izin Ustadz, kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Rusli Adam MHI. Dan Masya Allah tadi telah beliau jelaskan tentang seperti apa keberkahan Ramadan itu sendiri, seperti apa amalia-amalia dan orang-orang yang memang benar-benar mendapatkan hidayah ya. Pak Ustadz ya, dipersilakan untuk dilanjutkan Ustadz. Ya, terima kasih. Kegembiraan takbir, kehusukan dalam bertasbih dan bertahmid itu hanya dirasakan orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa. Betul. Jadi yang merayakan Idul Fitri itu tidak sama dengan orang yang merayakan Lebaran. Oh, beda ya. Kalau ya? Lebaran itu siapapun boleh merayakan Lebaran. Orang yang tidak berpuasa pun juga silakan, tidak ada larangan. Ikut Lebaran. Iya, ikut Lebaran. Tapi dia tidak merasakan bagaimana nikmatnya Idul Fitri itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, laisal Idul Fitri bibalisanin jadid, walakinnal idul bita'atin yazid. Bahwa yang namanya Idul Fitri itu bukan terletak kepada pakaian yang baru, makanan yang serba banyak,
Tetapi Idul Fitri itu ada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita melihat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lihat setelah usainya bulan suci Ramadan ini nanti. Yang biasanya rajin ke masjid, apakah masih tetap rajin ke masjid? Itu artinya kalau dia masih tetap rajin ke masjid, berarti dia sukses dalam amalia dia melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini amal-amalia kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat dan bahkan tidak terhingga. Masya Allah. Itu kemuliaan dan nilai ganjaran pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang melaksanakan amalia di bulan suci Ramadan ini. Makanya dituntut kita untuk melaksanakan sholat-sholat sunat di bulan suci Ramadan, di antaranya yaitu sholat tarawih. Iya, betul. Jadi kalau tidak melaksanakan sholat tarawih itu termasuk orang yang sangat rugi. Iya, tidak mengambil tadi iya, ya, karena sholat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Betul, Ustaz. Untuk 11 bulan yang akan datang nangislah, tidak akan ada lagi Betul, tarawih di bulan suci Ramadan, kecuali ada sholat-sholat malam. Benar. Yang ada sholat tarawih di bulan suci Ramadan ini. Dan bagi orang yang tidak memanfaatkannya, itu termasuk orang yang rugi. Merugi. Dan bahkan itu kalau kita laksanakan di masjid itu sampai 27 derajat tingkatannya, kan? Masya Allah, ya, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa sholat al-jamaah abdullu min sholat al-fazi bisab'i wa isrin darajat, bahwa sholat berjemaah dibandingkan sholat sendiri itu 20 derajat, apalagi di bulan suci Ramadan. Luar biasa. Jadi kalau orang yang tidak memperhatikannya termasuk dia orang-orang yang betul-betul rugi, gitu kan? Begitu juga di bulan suci Ramadan ini, tidak hanya kita ya sedekah, sholat sedekah pun juga Allah lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Makanya banyak saudara-saudara kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini untuk melaksanakan umroh. Umroh di bulan suci Ramadan ini pahalanya sama dengan pahala haji. Bahkan kegiatan yang dilakukan selama umroh baik di Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi itu memang luar biasa. Kata Rasulullah, sholat al-masjidi abdullah min alfin sholatin fi ma'i. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain di masjidku, Masjid Nabawi, itu 1000 dibandingkan masjid yang lain. Kecuali ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Sholat al-Masjidil Haram abdullah min mi'atin alfin sholatin fi ma siwai. Sholat Masjidil Haram itu keutamaannya 100.000 dibandingkan masjid yang lain. Jadi banyak sekarang ini saudara-saudara kita mengejar umroh untuk di Masjidil Haram. Sebetulnya kalau kita lihat orang sama dengan melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji tidak lebih daripada 5 hari. Sehari pada umroh, iya tanggal 10, tanggal 9 yaitu wukuf di Arafah, tanggal 10 melontar Jumratul Aqabah, 11 dan 12 kalau dia mengambil nafar awal melontar Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah, kalau nafar sani sampai dengan 13. Apa yang dia lakukan? Ya, Pak, ya? Dia lakukan banyak ibadah-ibadah, sholat, mengaji, kan, baca Al-Quranul Karim selama berada di tanah suci baik di Mekah maupun Madinah. Dan kita juga manfaatkan apalagi di bulan suci Ramadan ini. Maka di akhir bulan suci Ramadan ini, yaitu sedih dan gembira yang kita rasakan ada 2 yang ada dalam diri kita. Apa aja yang pertama, sedih kita berakhirnya bulan suci Ramadan ini meninggal, membawa kemuliaan dan keberkahan. Sementara meninggalkan amalia yang kita lakukan. Seberapa besar puasa yang kita lakukan, seberapa jauh Al-Quran yang kita baca, seberapa banyak sholat-sholat sunat yang kita kerjakan, seberapa besar sedekah yang kita berikan, hanya kita dan Allah lah yang mengetahuinya. Oleh karena itu kita belum tentu untuk mendapatkan Ramadan yang untuk yang akan datang seperti Ramadan pada tahun ini. Dan ini adalah merupakan salah satu anugerah yang sangat besar bagi kita. Makanya dalam Al-Quran tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita sudah mencukupkan bilangan puasa kita, artinya 1 Syawal, maka walitukbirullah, maka agungkanlah nama Allah halama hadakum, karena itu adalah merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita itu. Wala'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang merupakan salah satu bentuk kesedihan yang kita, yang kegembiraan kita di bulan suci, berakhirnya bulan suci Ramadan ini kita kembali suci. Iya, fitrah, jadi insan yang suci dan bersih dari noda dan salah.
Karena kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan betul-betul merasa keikhlasan, betul-betul mengharapkan ridho Allah, maka Allah ampuni segala dosa dan kesalahan yang terlalu. Bahkan ada hadis yang lain lagi yang mengatakan kayauma waladat ummuhu, bahwa bagaikan seorang bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. Artinya tidak ada dosa dan noda bagi orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa manakala dia mengharapkan betul-betul dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi kembali fitrah istilahnya. Kembali fitrah ya, itu makna kita bertakbir, bertasbih dan bertahmid yang kita kumandangkan pada waktu 1 Syawal nanti. Bahkan malam 1 Syawal sudah banyak masjid-masjid mengumandang. Dahulu orang takbiran keliling. Tapi sekarang agak jarang kita lihat takbir keliling itu sendiri kan. Pada waktu belum maju masih menggunakan obor, ya, benar, orang banyak menggunakan itu kan, keliling komplek, keliling ya? itu kan di jalan-jalan. Sekarang kena ada lampu malah mundur, itu kan. Tapi mungkin ada seperti arak-arakan itu masih nih Ustaz. Ada sekali-sekali saya lihat anak-anak muda pakai ada beduk-bedukan itu ada masih kalau itu salah satu bentuk syiar, syiar anak-anak muda sekarang ini kan. Jadi dia punya kenangan tersendiri lah bagaimana merayakan Idul Fitri itu sendiri. Jadi bahwa kita harus sadari bahwa yang namanya Idul Fitri itu yang hanya dapat merasakan orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa, kan? Bagaimana dia merasakannya betul puasa, ujian dan cobaan yang dia rasakan sehingga sebulan dalam 1 tahun dia tidak makan dan tidak minum. Bukan berarti tidak ada makanan dan minuman, ada sebetulnya, tapi karena patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan lakukan seperti itu. Makanya dalam ibadah puasa itu paling tidak ada 4 nilai pendidikan yang ada di situ. Yang pertama adalah nilai pendidikan dapat kita ambil bahwa kita merasakan bagaimana perasaan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu lapar. Iya, lapar ini yang kita rasakan bukan hanya teori saja, bukan menurut istilah saja, tetapi betul-betul merasakan bagaimana orang itu lapar dan kita juga merasakan lapar. Tapi kita ini termasuk juga masuk orang yang beruntung juga lah. Karena lapar kita ini cuma sebatas beduk berbunyi, azan dikumandangkan, habis lapar kita kan. Benar, nanti disiapin banyak bukuannya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang jauh, yang mereka mengalami kesulitan, siang lapar, sore lapar, malam pun lapar, mereka bingung untuk mengatasi kelaparan itu sendiri. Nah, makanya kita dalam ibadah puasa ini ada kewajiban kita untuk membantu orang-orang yang dalam keadaan tidak mampu tersebut. Maka dalam hadis dikatakan bahwa Allah akan membantu hambanya sepanjang hambanya membantu saudara-saudaranya. Dan bahkan hadis lain dikatakan tidak dianggap beriman seseorang mana perutnya kenyang manakala ada tetangga yang mengalami kelaparan. Itu adalah merupakan nilai bahwa pendidikan puasa kita merasakan bagaimana perasaan orang lapar. Dan itu juga pendidikan yang dapat kita ambil dari ibadah puasa itu sendiri, nilai kejujuran. Kejujuran. Betul. Sebetulnya kalau seseorang makan minum tidak ada yang tahu, hanya dia dan Allah lah. Tapi dia sanggup untuk melakukan kejujuran, dan ini diharapkan sehabis puasa nanti bukan hanya jujur dalam ucapan, diharapkan jujur juga dalam perbuatan. Ini ada berkesinambungan itu kan, Dan juga nilai pendidikan, nilai yang kita ambil dalam ibadah puasa itu sendiri adalah ada nilai kesabaran. Ya, walaupun tenggorokan mencekik kering, perut lapar melilit itu kan. Sebelum beduk berbunyi, azan dikumandangkan, dia tidak akan menyentuh makanan tersebut. Dia sabar. Nah, sabar inilah yang harus terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari setelah bulan suci Ramadan itu nanti. Di samping itu juga pendidikan yang dapat kita ambil adalah dapat nilai kesetaraan kita kan. Orang kaya berpuasa, orang miskin juga puasa, orang yang pangkatnya tinggi juga berpuasa, kan? Orang yang pangkat rendah juga puasa. Artinya dapat kita simpulkan bahwa manusia di hadapan Allah itu sama, tidak ada yang bedakan. Inna akramakum indallah yatqakum. Yang bedakan manusia di hadapan Allah itu hanya takwanya. Bisa saja kita melihat orang itu jabatannya tinggi, kedudukannya hebat, hartanya melimpah, tetapi kalau dia jauh dari Allah, akhir kehidupannya jauh daripada Allah, maka dia hina di hadapan Allah. Kadang-kadang ada orang yang kenyataan yang ada di hadapan kita, kadang-kadang orang-orang biasa saja. Orang yang tidak hebat,
Bahkan kadang-kadang orang tidak mau bergaul dan berteman dengan dia karena kemiskinannya, karena status sosialnya mungkin. Tetapi manakala dia dekat kepada Allah, akhir kehidupannya yang baik di hadapan Allah, maka itu mulia di hadapan Allah. Dan inilah yang harus kita raih dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Karena kata Rasulullah, orang yang cerdas itu tidak mesti orang yang pangkatnya tinggi, orang yang pendidikannya hebat, gelarnya begitu banyak. Akan tapi orang cerdas itu kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat mengendalikan nafsunya dan dia beramal untuk akhiratnya nanti dan di dunia ini. Nah, itu orang yang cerdas itu. Nah, kan? Jadi kita modal utamanya dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan ini. Kalau ibadah puasa betul-betul kita lakukan, imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi, Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, dan itu adalah merupakan tujuan dari ibadah puasa kita, la'allakum tattaqun tadi. Itu ya. Sangat luar biasa sekali ya, penjelasannya pun juga sangat detail sekali Pak Ustadz. Tapi ini beberapa ada fenomena nih Ustadz. Yeah. Seseorang itu ketika puasa Masya Allah taatnya nih Ustadz. Yeah. Nah tapi ketika dia tidak lagi bulan Ramadan, kembali ke setelan pabrik nih. Dia kembali seperti yang Bapak sampaikan tadi, dia tidak menjalankan lagi amalan-amalan. Kemudian dia kembali lagi kehidupan normalnya, mungkin sholatnya sebiasa saja. Itu seperti apa menurut Ustadz? Pandangan dari Ustadz sendiri, apabila ada insan yang seperti itu nih, itu Pak adalah termasuk orang-orang yang rugi. Yang merugi tadi, orang yang ya? rugi. Pada waktu bulan suci Ramadan dia begitu tampil, ya kan. Mohon maaf kadang-kadang rajin ke masjid, ya kan. Setelah bulan suci Ramadan usai, dia tidak muncul lagi sandalnya ke masjid, ya kan. Sandalnya tidak ada kan, apalagi orangnya. Sehingga waktu bulan suci Ramadan dia pakai jilbab, tampil, ya. Setelah bulan suci Ramadan usai, maka jilbabnya dilepas. Kardus itu istilah kami. Artinya itu cuman minta dilihat orang, sum'ah, mau minta dilihat orang, pencitraan lah bahasa kita sekarang. Dan itu termasuk orang yang rugi, tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini kan. Makanya itu termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah tadi. Dan itu juga termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah tadi. Dan orang tersebut hanya dapatkan merayakan hari lebaran saja, tidak merayakan Idul Fitri tadi. Nah, kan kadang-kadang orang yang seperti itu untuk persiapan lebarnya lebih dulu. Iya, paling semangat ya. Semestinya dia menunaikan zakat mal, yang ditunaikan zakat mall. Zakat bukan mal ya, jadi mall gitu. Jadinya jadi penuh mall ya. Mall itu kan. Nah, ini. Jadi itu termasuk orang yang rugi, salah satu bentuk yang rugi. Makanya kata Rasulullah SAW bahwa Allah itu ahbul amal, bahwa Allah itu menyukai amal yang walaupun sedikit tetapi berkesinambungan. Nah, itu jangan kan. terhenti. Jangan saat terhenti Ramadan habis ya. juga Jangan sehabis Ramadan, habis juga amalan kita. Sebulan Ramadan kita ngaji, sehabis Ramadan tidak ada lagi ngaji. Sebulan Ramadan kita udah darus Al-Quran. Nah, ini Qurannya disimpan entah kemana kan. 11 bulan disimpan pula lagi. Masih disimpan lagi Al-Quran itu kan, cuma sebatas itu. Nah, ini yang itu adalah termasuk orang yang rugi tadi dalam hal diberikan kesempatan untuk melaksanakan amalia-amalia di bulan suci Ramadan ini. Dan ini itulah termasuk orang-orang yang pilihan lah. Karena kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin dapat beribadah puasa seperti kita, pada tahun ini tidak bisa lagi karena lebih perlu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalia untuk menambah kegiatan di bulan suci Ramadan tidak ada lagi kesempatan. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan Allah nikmat kesempatan ini untuk menambah catatan-catatan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Betul Penuh sekali, dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya amalia-amalia di bulan suci Ramadan ini melebihi daripada amalia jihadnya seseorang. Masya Allah. Iya. Jadi itu, perjuangan ya. Iya, ya, betul. Memang ada di situ ada perjuangan ya. Betul. Seorang insan ada perjuangan itu sehingga pada satu Syawal dia mengumandangkan takbir, tasbih dan tahmid itu melambangkan kemenangan dan kejayaan. Betul. Makanya ucapan takbir itu adalah ucapan yang betul-betul penuh dengan kesadaran, penuh dengan keyakinan. Disitulah ucapan takbir itu adalah pangkalan tolak muslim, seorang muslim tolak, pangkalan tempat muslim bertolak, pelabuhan tempat berlabuh. Ya, laksana mercusuar di tengah-tengah samudera dalam perjuangan kehidupan. Masya Allah. Kan? Betul sekali. Di situ
ungkapan rasa takbir, tasbih, tahmid yang dikumandangkan oleh semua umat muslim di seluruh penjuru dunia ini. Itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah dan menyuarakan kalimat-kalimat yang penuh dengan karomah dan penuh dengan keberkahan. Masya Allah, luar biasa. Mohon izin Ustadz, kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami tentunya dalam program Baca Hikmah Ramadan, masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Rusli Adam MHI yang sangat luar biasa tadi telah menjelaskan tentang seperti apa amalan-amalan Ramadan, kemudian seperti apa seseorang insan yang menjalankan puasanya dengan baik, begitu ya Pak ya? Yeah, sekarang ingin Wadah tanyakan nih Pak, bagaimana seharusnya dan selayaknya kita sebagai insan manusia yang menjalankan puasa ini menghadapi Ramadan, menghadapi hari raya ini setelah kita berpuasa Ramadan tadi? Ataukah mungkin bereforia berlebihan atau seperti apa? Bagaimana nasihat dari Bapak Ustadz sendiri tentang kita yang telah melaksanakan puasa Ramadan ini untuk menjalankan hari raya Idul Fitri itu sendiri? Dipersilakan Pak Ustadz. Kembali sebagaimana apa yang disampaikan tadi, semana hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Idul Fitri itu adalah bukan terletak kepada baju baru, makanan yang banyak. Kan tapi Idul Fitri itu adalah ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di 1 Syawal kita merayakan hari raya Idul Fitri itu kita manfaatkan untuk saling memaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ungkapan-ungkapan itu muncul. Walaupun itu boleh dilakukan di luar 1 Syawal, tetapi rasa kenikmatan itu berbeda. Rasa kenikmatan itu berbeda kalau manakala kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Memang luar biasa kenikmatan itu. Tapi itu dapat dirasakan orang-orang yang betul menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau orang yang tidak menjalankan ibadah puasa biasa-biasa saja, tidak ada punya rasa nikmatnya gitu kan. Iya. Dan samping itu juga kita menjalankan hari raya hari Idul Fitri itu sendiri jangan sampai kita bereuforianya. Berlebihan, biasa-biasa saja. Karena kita akan menghadapi yang lebih panjang lagi ke depannya tadi kan. Makanya kita bagaimana yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, hendaknya kita lakukan juga setelah bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan boleh saja selesai meninggalkan kita, tetapi semangat Ramadan tetap kita akan jalankan sampai kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Makanya amal yang paling baik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang terus-menerus dilakukan. Sedekah itu bagus. Tetapi yang sebaiknya sedekah itu secara terus-menerus. Kalau cuma sekali banyak, cuma sekali itulah sudah putus. Itu kurang baik. Sama tadi. Ya, pergi kita sholat ke masjid, sementara setelah itu tidak ada lagi kelihatannya sama sekali. Itu kan tidak baik. Maka amalan yang paling baik yang dicintai Allah itu amalan yang terus kita lakukan secara kontinu, walaupun itu sedikit, tapi terus menerus. Dan itu adalah lebih baik, dan itu akan melatih diri kita juga. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu menjadi enjoy. Kalau menjadi enjoy, jadi tidak punya beban pekerjaan yang kita lakukan. Kalau tidak jadi beban, itulah menimbulkan keikhlasan. Kalau sudah menimbulkan keikhlasan dari apa yang kita lakukan, maka dipastikan nilai ibadah di sisi Allah pasti akan Allah berikan kepada kita. Karena keikhlasan tadi, tumbuhnya tinggal ikhlas tadi kan. Makanya pada 1 Syawal nanti kita berharap jangan sampai kita bereuphoria betul. Termasuk juga jangan sampai kita bulan suci Ramadan menjaga setelah kita bulan suci Ramadan 1 Syawal minum minuman yang mengandung hal-hal haram dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Ya, apalagi kalau seandainya masih ada orang tua, utamakan kita mengunjungi orang tua. Orang tua kita kunjungi. Kalaupun juga tidak ada lagi, maka kita ziarah ke kubur dan kita doakan. Itu momen-momen yang sangat bagus seperti itu yang kita lakukan. Karena itu jarang terjadi. Karena 1 tahun sekali baru kita dapat laksanakan. Dan momentum itu adalah hal yang sangat bagus untuk kita lakukan. Terutama dalam rangka untuk
Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa itu berharap dia itu menjadi mukmin yang sempurna. Masya Allah, betul. Yang sempurna itu apa? Di antaranya salah satu indikatornya silaturahmi dia jalankan, silaturahimnya kan dia tetap jalankan, baik itu dengan keluarga maupun dengan tetangga, silaturahmi tetap jalan. Yang kedua, indikator muslim yang sempurna itu afsus salam. Afsus salam itu dia senantiasa menebar kebaikan-kebaikan di dalam masyarakat itu kan, tidak pernah menyakiti masyarakat, sehingga kehadiran dia dalam masyarakat itu senang masyarakat itu. Kalau seandainya dia seorang kantoran, di kantor senang dengan kehadiran dia, sehingga kehadiran dia itu manakala tidak hadir merasa ada yang kurang. Betul. Jangan sampai nanti kehadiran kita itu membuat orang gelisah. Ini kan. Iya, bisa kita jadi itu Pak, emang ada yang gitu, seperti ya, itu. Sehingga kalau orang itu datang, waduh ini ya. Datang pula dia datang lagi gitu. Ini, penyakit ini kan. Nah, ini itu kan. nauzubillah ya Pak. Iya, jangan sampai itu, terjadi. ya, Maka kita harus afsus salam, senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan dalam masyarakat itu kan. Di samping itu juga kita indikatornya menjadi muslim sempurna puasa ini thayyibul kalam, ucapan-ucapan kita yang baik-baik, yang bagus-bagus, tidak pernah menyakiti hati orang, itu kan, perkataan yang lemah lembut, itu kan. Di samping itu juga it'amut ta'am, dia dapat menyantuni orang-orang yang dalam keadaan tidak mampu dengan didikan puasa tadi, sehingga dia dapat membantu orang-orang yang dalam keadaan mampu walaupun tidak banyak. Makanya itu salah satu bagian dari hakikat takwa juga. Waridho bil qalil, ridho atau puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kadang-kadang kita nih menginginkan harta yang banyak. Tapi kadang bukan main ya, iya, tapi kadang-kadang doa itu tidak sebanding apa yang kita dapatkan. Kadang-kadang kita mendapatkan harta yang banyak, kadang-kadang juga sedikit, bahkan kadang kurang sama sekali, sehingga kita tidak dapat berbagi dengan orang lain. Tetapi kalau kita bersyukur kepada Allah walaupun sedikit, maka kita tetap berusaha dan Allah akan, insya Allah akan menambah nikmat itu kalau kita bersyukur. Ada orang-orang itu yang tidak bersyukur walaupun kekayaannya banyak, tapi dia merasa kurang terus, sehingga segala cara yang ditempuhnya. Sampai cara yang Maka haram, inilah ya Pak ya. Makna dari surat Ibrahim ayat 7, wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid tadi kan. Jika kamu bersyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah, dan jika kalian ingkar dari nikmat itu, maka azabku adalah sangat pedih. Dan ini yang harus kita refleksikan dalam kehidupan setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang pendidikan yang begitu banyak ya yang kita dapat raih di bulan suci Ramadan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Memang sangat luar biasa sekali Pak ya, kalau memang kita bersyukur walaupun sedikit, nikmatnya sangat luar biasa. Dapat berbagi. Iya, walaupun sedikit kita dapat berbagi. Orang yang tidak bersyukur walaupun banyak, dia tidak dapat berbagi. Betul. Nah, inilah yang makna dari surat Ibrahim ayat 7 tadi kan. Ya. Dan sangat luar biasa sekali juga di bulan Ramadan ini ya, tadi Ustadz sampaikan berlipat ganda. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kan. Bulan suci Ramadan ini adalah semuanya dilipat gandakan oleh Subhanahu wa taala. Maka kata Allah bahwa apapun yang kalian lakukan itu Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Makanya amalan-amal yang baik kita lakukan di bulan suci Ramadan ini itu sama halnya kita melaksanakan amalan-amalan 1000 bulan. Masya Allah. Lailatul Qadar. Ya, kalau amal-amal yang baik itu kan tidak perlu kita bersungguh-sungguh nian kan. Kalau amal-amal yang kita lakukan itu baik, maka Allah akan balas dengan balasan 1000 bulan itu. Dengan Lailatul Qadar itu sendiri kan. Nah, membahas tentang Lailatul Qadar nih, menarik nih Ustaz. Itu kan memang sebenarnya kita dijanjikan adanya malam keberkahan Lailatul Qadar itu. Tapi seperti apa nih Ustaz? Apakah ada ditentukan malam apa? Atau memang kita dituntut untuk selalu beribadah nih Ustaz? Nggak perlu nunggu malam-malam apa, pokoknya ada nanti keberkahan Lailatul Qadar itu. Seperti apa nih Ustaz? Ini berbeda banyak pendapat ulama yang mengatakan bahwa malam-malam yang ganjil itu adalah malam-malam Lailatul Qadar. Iya, benar. Dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa mulai malam pertama sampai malam terakhir itu adalah Allah turunkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Artinya itu selama bulan suci Ramadan itu keberkahan, rahmat,
ya maghfirah, itu kan Allah tetap turunkan mulai dari awal bulan. Makanya sebagian ulama itu mengatakan bahwa tidak ada 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua itu kan maghfirah, 10 hari ketiga itqu minan nar. Karena itu bulan suci Ramadan mulai dari awal sampai terakhir itu sama kemuliaannya, keberkahannya, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu kan. Cuman kadang-kadang kita melihat memang 10 hari pertama memang waduh. Pengurus masjid, pengurus langgar lagi semangat-semangat. Berpikir bagaimana untuk membesarkan masjid ini, bagaimana untuk membesarkan musola ini. Paling tidak dia belum sempat cari tenda. Ya, karena jemaah membludak. 10 hari kedua tenda yang dipasang agak kosong. Jadi pikiran untuk membesarkan masjid tadi agak berkurang karena safnya sudah masuk ke dalam. Dan 10 hari ketiga ini memang banyak kemajuan. Kemajuan ke depan. Kemajuan ke depan. Jamaahnya sudah banyak berpindah. Yang tadi di masjid sekarang berpindah ke terminal, mungkin balik banyak mudik kampung, ke bandara atau mungkin ke mall tadi kan, ya untuk mempersiapkan lebaran tadi kan, bukan Idul Fitri tadi gitu kan. Nah, ini yang mungkin barangkali yang kita harus cermati. Iya betul. Iya, ini kan. Sebaiknya harusnya konsisten ya, Ustaz. Ya, karena di situ seluruh malam sebenarnya penuh keberkahan. Seluruh malam di bulan suci Ramadan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat. Ya, itu kan. Yang namanya insan manusia tadi nih, Ustaz, kan. Ingin mempersiapkan hari raya yang terbaik. Yang terbaik kan? Baginya. Sehingga ibu-ibu di akhir-akhir malam akhir tuh udah sibuk di dapur gitu loh, Ustaz. Bersyukur kalau dia menjalankan ibadah puasa dengan baik. Iya, kan. betul. Yang khawatir kita ini kadang-kadang puasa pun tidak, sibuknya bukan main. Lah capek tadi kan ya, Ustaz ya. Nah itu jangan sampai ya, Ustaz ya. Tapi yang jelas dia sendirian yang dapat merasakannya. Bagaimana kenikmatan Idul Fitri itu sendiri ya. Manakala dia dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan ihtisaban lahu tadi kan, penuh dengan ampunan, ya penuh dengan keikhlasan tadi, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya itu kan. Dan itu adalah merupakan satu kenikmatan yang tiada terhingga. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, walitukabbirullah ala ma hadakum, bahwa akan mengagungkan asma Allah itu, mengagungkan nama Allah itu, bahwa itu adalah merupakan hidayah. Kalau kita pikir-pikir, hidayah ini adalah merupakan nikmat yang terbesar bagi kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kalau kita baca sejarah, Nabi Nuh alaihissalam punya anak Kan'an, kafir, anak Nabi kan. Iya, kalau kita baca sejarah juga bahwa Nabi Lut istrinya kafir, gitu kan. Nabi Ibrahim alaihissalam dia menegakkan akidah sementara ayahnya produsen patung. Nah, dan Rasulullah sendiri pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, sementara menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah menerima wahyu, bagaimana Rasulullah menyampaikan wahyu, tetapi tidak dapat hidayah, maka tetap kafir. Kita jauh dari Mekah, keponakan Nabi sekedar umatnya saja kan, 1446 tahun yang lalu kita masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Dan ini adalah merupakan hidayah yang sangat besar bagi kita kan. Kita bersyukurlah sebetulnya. Tentunya memang hanya orang-orang yang terpilih memang. Dari tadi Ustaz sudah jelaskan bahwa puasa ini kalau bagi orang yang hanya berpuasa aja cuma dapat laparnya dan haus saja itu kan. Kamin saim la salahu min syami ilal jawal atos tadi. Jadi kalau kita sudah mengagungkan asma Allah dan itu adalah merupakan hidayah dari Allah, maka kita harus bersyukur. Syukurnya bagaimana? Syukur, wujud syukur kita tetap kita melaksanakan apa yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, hendaknya juga kita lakukan setelah bulan suci Ramadan ini usai nanti kan. Luar biasa sekali ya Ustaz ya. Menarik nih karena memang banyak ilmu yang bermanfaat yang tadi kita dapatkan. Mohon izin Ustaz kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Rusli Adam MHI. Baik Pak Ustadz, mohon izin tampaknya kita sudah berada di penghujung acara program acara Hikmah Ramadan kita pada hari ini. Kami mohon kesimpulannya pada program acara pada hari ini. Persilakan Pak Ustadz. Terima kasih. Kita tidak berapa lama lagi akan mengakhiri ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bukan berarti kita bahwa bulan suci Ramadan ini tidak kita harapkan, tapi tetap kita harapkan untuk kita dapat berjumpa kembali lagi bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Oleh karenanya
walaupun bulan suci Ramadan ini meninggalkan kita, tetapi semangat Ramadan tetap kita lakukan. Sebagaimana apa yang kita lakukan selama melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, sholat sunat kita lakukan di masjid-masjid, tadarus yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, semuanya yang kita lakukan tersebut hendaknya tidak berakhir sebatas bulan suci Ramadan ini saja. Dan kita berharap bahwa semangat Ramadan tetap sampai bulan Ramadan tahun yang akan datang. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar. Karena kita masih diberikan Allah nikmat kesempatan untuk menambah catatan-catatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan atau peluang atau momentum yang sangat baik ini jangan sampai kita sia-siakan, karena kita sudah diberikan Allah kesempatan untuk menambah amalia-amalia kita di bulan suci Ramadan yang begitu banyaknya. Jangan sampai amalia-amalia ini hanya sebatas bulan suci Ramadan ini saja. Hendaknya kita mengalir, hendaknya kita terapkan sehabis bulan suci Ramadan ini nanti. Apalagi habis bulan suci Ramadan ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa man shoma Ramadan summa atba'ahu sita min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka sama halnya dia melaksanakan ibadah 1 tahun. Ada lagi hadis mengatakan bahwa barang siapa puasa 6 hari setelah sholat Idul Fitri, maka dia lengkaplah puasanya 1 tahun. Memang berat cobaan dan godaan kita melaksanakan puasa di bulan Syawal nih. Sementara orang yang ada di sekitar kita makan minum, sementara kita melaksanakan ibadah puasa, dan cobaan godaan itu memang berat. Tetapi nilai ganjaran puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sehingga Allah sampaikan melalui Rasulullah bahwa puasa seorang tersebut adalah sama halnya dia puasa 1 tahun. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ya kita akan dapat berjumpa kembali lagi ya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Rusli Adam MHI telah hadir di Cerita Ferry Jambi. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan pada hari ini. Saya Maudah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.